Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat ibu-ibu. Sehat. Sehat, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih saya ucapkan sama Ibu Salbiah, Ibu Evi, ya, Ibu Eka, dan Bapak kebetulan hadir menggantikan istrinya Pak ya. Terima kasih telah hadir di pertemuan kelompok kita hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih pada Ibu Salbiah telah menyediakan tempat pada hari ini dan pas next juga untuk pertemuan kita hari ini. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, ya, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Ya, tak lupa juga salawat pada salam kita curahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini di pertemuan kelompok kita hari ini ya, kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Nah, ibu-ibu, Ibu Sofia, sehat kan? Sehat, alhamdulillah. Nggak usah tegang kali Bu, slow aja, biasa aja. Nah, siapa sih kira-kira yang masih ingat di pembelajaran kita kemarin? Ayo, siapa? Iya, Ibu Eka apa? Benar, kesehatan dan gizi. Ya, kalau kemarin di modul 3 ya, ada pembahasan mengenai kesehatan dan gizi. Kemarin tuh ada 3 sesi. Nah, ya, 3 sesi kemarin yaitu ya pentingnya gizi dan layanan kesehatan bagi ibu hamil. Itu sesi pertama. Yang kedua, pentingnya gizi untuk ibu menyusui dan balita. Nah, sesi ketiganya apa ibu-ibu? Benar, kesakitan pada anak dan kesehatan pada lingkungan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kalau kemarin poin-poinnya itu adalah ibu-ibu agar bisa memanfaatkan layanan kesehatan, ya kan? Jadi ibu-ibu harus memanfaatkannya, apalagi kita ada punya anak balita. Hari ini kita masuk di modul perlindungan anak. Nah, di sini akan ada 2 sesi ya. Ya, sesi pertama yaitu upaya pencegahan kekerasan dan perlakuan salah pada anak. Nah, sesi keduanya penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Nah, buku pintar sudah saya berikan ya. Saya berikan pada ibu-ibu semuanya. Maaf ibu ya. Oke, di situ ada semua ya. Bu Eka ada, ya Bu Evi, Bunda juga. Hari ini kita akan mempelajari mengenai upaya pencegah kekerasan dan perlakuan salah pada anak. Nah, anak kira-kira yang dikatakan anak tuh seperti apa? Gitu. Siapa kira-kira yang bisa menjawabnya? Anak itu apa? Pak Agung? Baby? Iya, Bu Eka apa? Yang kemarin juga sudah saya ingin. Iya. Apa anak? Apa bunda anak? Anak itu apa? Lupa. Iya, anak adalah apa? Seseorang yang belum berusia 18 tahun. Ya. Oke, itu menurut undang-undang. Nah, kita tengok di buku pintar di ya ibu bunda ya, di halaman 6. Di situ ada hak-hak anak. Nah, hak anak ya, kita pun ada hak anak itu apa saja.
Ya, di situ tertera. Boleh dibaca? Ika boleh bacanya? Iya. Iya. Hak anak. Hak azazi pada diri anak, ya kan? Hak ada sejak lahir bahkan saat di dalam kandungan. Apalagi? Iya, kewajiban orang tua untuk memenuhi hak tersebut. Benar. Iya, jika orang tua tidak memenuhi, melanggar undang-undang perlindungan anak. Nah, di situ di buku pintar di halaman 7 dan 8 ada hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Nah, di situ tertera tuh. Nah, apa? Boleh? Ya, benar. Hak sipil dan kebebasan. Terus apa lagi? Pengasuhan, benar. Iya. Jadi di sini, ya, di sini kita ada yang dikatakan hak anak tuh ya. Ada hak anak, hak hidup, hak tumbuh kembang. Apalagi? Sampai ingat? Ya Bunda, ini Bunda boleh di sini. Ya, apalagi? Sampai ingat? Iya, hak perlindungan. Apalagi? Hak partisipasi, benar, luar biasa. Nah, untuk memecahkan suasana nih, kan tegang kali ibunya. Mari kita tepuk P2K2, masih ingat kan? Masih kan? Ayo, tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Iya ya. Oke. Nah, lanjut. Nih, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian kekerasan dan perlakuan salah. Nah, di situ ada yang dikatakan ya bagaimana perlakuan baik, perlakuan buruk. Nah, di situ dapat kita lihat ya. Setiap perbuatan yang mengakibatkan penderitaan yang baik fisik, psikis, seksual dan sosial terhadap anak. Tuh, kekerasan. Nah, saya tanya nih sama bapak-bapak sama ibu-ibu juga. Boleh nggak kita keras terhadap anak kita? Tidak. Kenapa? Karena anak pendidikan terus kita nanti kita jangan mengikuti perjalanan yang seperti itu kepada anak-anak. Iya. Jadi kemarin juga sudah pernah kita bahas ya, ketika kita sudah mempelajari juga kemarin ya, masih ingat kan? Pernah yang ada kita tonton film juga. Apabila kita marah terhadap anak kita, ya kan? Kita harus berbuat apa? Diam. Nah, kita mempunyai 6 wajah. Nah, ya kita praktekkan, bisa kita buat wajah kita menjadi jelek, senyum, tertawa terbahak-bahak. Nah, kita tidak boleh melakukan kekerasan terhadap anak. Ya, tidak boleh kita memukul anak kita. Kenapa? Seorang anak apabila kita pukul, kita marah nih sama dia. Nah, anak itu akan merespon, mengingat bahwasanya ketika orang tua memukul dan dia akan bisa jadi berbuat ya keras terhadap teman-temannya. Kenapa demikian? Iya, dia mengingat hal buruk yang terjadi pada dirinya. Ya benar. Dan dia beranggapan, dia berasumsi, dia ya kan berpendapat bahwasannya melakukan kekerasan terhadap orang lain adalah hal yang wajar. Karena apa? Karena orang tuanya
sering memarahi dengan cara memukul anaknya. Itulah kesalahan terbesar. Kenapa kita tidak boleh keras terhadap anak? Luar biasa ya, luar biasa Bapak Ibu hari ini yang hadir. Nah, di situ juga ya ada itu tadi ya, ikut memperhatikan, membandingkan. Ya, di situ kita kelompok nih pas nih, kelompok ya, perlakuan baik tuh, perlakuan wajar ya, tidak baik tuh mana-mana aja. Itu kita akan tempel sesuai fotokopi selembaran yang saya kasih, nanti boleh dikumpulkan sama saya. Nah, selanjutnya hak-hak anak tadi tuh. Nah, hak-hak anak tadi sama seperti yang telah saya fotokopikan. Sudah saya kasih ibu ya, selembar. Nah, biar ini bisa dibawa pulang. Nah, kalau seandainya ibu yang kita pertemuan kelompok bisa konsultasi, bisa berbicara pada suaminya nanti. Makanya saya fotokopi. Nah, di situ ada hak anak, ya. Itu apa? Bermain, apalagi partisipasi tadi, berhubungan dengan orang tua, bebas beribadah sesuai agama. Jangan pula dituntut mesti ini, oh nggak bisa, ya. Terus apalagi itu? Lanjut, kita belajar mengenai nih di apa? Situ tidak boleh contoh kekerasan ya, melakukan salah. Kalau misalnya fisik tuh, itu kayak mana kekerasan fisik tuh? Nah, itu boleh kita baca sama-sama ya. Ya, Bu Eka, Bunda, Sofia ya, Bu Epi, Pak Agung boleh juga dilihat buku pintar dan selebaran yang saya berikan. Iya, perbuatan kalau fisik itu apa? Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, luka pada tubuh anak. Itu fisik. Nampak dia? Nah, psikis, perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Nah, terus apa lagi? Nih, seksualnya, perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Ada perbuatan tanpa disadari oleh pelaku. Nah, contoh kekerasan tadi, fisik tadi apa? Iya benar, memukul. Apalagi kekerasan fisik, iya mencubit. Apalagi menampar. Banyak lagi Pak Agung. Nampar ya. Iya menendang. Nah, apalagi memasukkan cabai ke mulut. Ini kan suka nih mama nih, jadi kan anaknya digonyokkan ya cabai kan gitu kan. Terus psikis apa? Ini psikis nih sering nih. Ini kalau mama yang kejam nih. Kalau di Medan nih kita bilang mama apa nih? Mama ganas, saya kan apa tuh? Memelototi anak. Nah, ini sering nih. Apalagi mengatakan anaknya bodoh, tidak tahu apa-apa. Itu psikis tuh, jangan dilakukan. Tidak boleh. Apalagi membanding-bandingkan. Jadi anak tuh merasa, wah aku kenapa sih dibanding-bandingkan sama dia? Aku kenapa sih? Nah, itu nggak boleh, itu psikis termasuk. Apalagi banyak ragam ya, tidak menegur anak itu termasuk psikis tuh, nggak boleh. Terus apalagi kalau seksualnya apa? Iya, pantatnya dicolek, dan lain-lain sebagainya. Itu contoh yang tidak baik. Nah, jorok. Iya, nggak boleh, tidak boleh. Oke, lanjut. Anak tidak mau sekolah. Nah, di buku pintar halaman 22. Nah, itu ya, kita lihat ya di halaman 22 itu tidak mau sekolah. Tuh kita tengok
apakah cerita tersebut terjadi di sekitar kita. Tuh kita bilang sebentar ya. Situ ada tuh di Kicap juga yang desain fotokopi kan itu ibu-ibu ya, bapak-bapak ya, boleh dilihat juga bersama-sama kita tengok di situ. Ini dia. Selanjutnya adalah pencegahan kekerasan pada anak istimewa. Nah, anak istimewa yang mana kebanyakan ya kita bilang nih, kalau saya tanyalah dulu ya ibu-ibu, bapak-bapak juga, bagaimana sih, apa sih yang dimaksud dengan anak istimewa? Siapa yang tahu? Kekurangan mental. Iya, anak-anak yang kalau misalnya kita dalam bahasanya ya, kalau misalnya kita bilang kekurangan mental, dia anak istimewa itu adalah anak-anak yang perlu dapat perhatian khusus. Itu dia. Karena apa? Karena dia mengalami kehambatan fisik. Itulah dia, anak istimewa itu. Nah, hari ini ada beberapa ya yang sudah kita lihat, boleh WK, boleh ini juga kita lihat selembaran yang sudah saya kelompok-kelompokkan. Itu ada 10 anak istimewa, ada tunanetra, tunarungu, tunawicara, ya, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, anak berkesulitan belajar, lambat belajar, mengalami spektrum autisme, gangguan motorik, korban penyalahgunaan narkoba, memiliki kelainan tunaganda, dan sebagainya. Nah, jadi gini ya, bapak ibu-ibu, sekarang ini kita ini ya, kalau misalnya kita tahu nih, sekarang lagi marak-maraknya itu narkoba, yang mana yang paling simpel itu bisa didapat oleh anak-anak di sini itu adalah dengan cara menghisap kulit kambing. Ya, kulit kambing itu tidak baik. Kenapa? Karena dia bisa mengakibatkan terganggunya saraf, dan itu akan menjadi candu. Nah, anak-anak kita ya harus kita juga awasi terhadap lingkungannya. Oke, ibu bapak. Nah, kita lanjut di situ ya. Ada pesan-pesan yang akan saya sampaikan ya. Pesan di situ ya. Itu yang sudah saya berikan sama bapak ibu. Itu di halaman pintar tuh, anak di halaman 30 juga boleh. Silakan bagi yang mau baca juga boleh. Iya benar. Anak istimewa adalah anak yang membutuhkan perhatian khusus dan mempunyai potensi yang dapat dikembangkan. Benar. Pengembangan potensi yang ada pada anak istimewa membutuhkan motivasi, dukungan, kesadaran, dan perhatian. Oke. Apalagi anak istimewa rentan sudah mendapatkan kekerasan sehingga perlu dicegah dari kekerasan. Benar sekali. Nah, hari ini kira-kira kalau misalnya kita bilang ya, pencegahan kekerasan ke anak istimewa tadi ya, itu kita harus menyadari anak adalah ya amanah dari Tuhan yang Maha Esa. Itu pesan ya. Jadi orang tua berkewajiban menjaganya. Selanjutnya, tidak merasa malu memiliki anak istimewa. Nah, terus apa lagi? Mau memperkenalkan anak istimewa kepada lingkungan. Ya, percaya. Kita tanamkan kepercayaan kepada anak tersebut bahwa apa? Bahwa anak dapat mandiri. Itu dia. Apalagi memenuhi hak-hak anak, kebutuhan dasar tadi. Oke, jadi
apa yang bisa kita simpulkan pada pembelajaran hari ini? Ya, yang pertama itu ya bisa juga kan sudah saya fotokopikan semua ya, kita juga ada ya. Kesimpulan pertama Pak, setiap sikap dan perilaku yang membuat anak menderita baik fisik, psikis, sosial terhadap anak adalah bentuk kekerasan dan perlakuan yang salah. Yang kedua Pak, cara mendisiplinkan anak tidak harus dengan kekerasan. Benar. Apalagi kekerasan dapat terjadi di mana-mana. Siapapun bisa menjadi pelaku, bahkan orang terdekat. Oke. Apalagi orang tua wajib mencegah kekerasan dan perlakuan salah untuk melindungi anaknya. Nah, apalagi selanjutnya ya, membawa anak ke tempat aman, melaporkan RT ke RW, ke polisi jika terjadi kekerasan. Nah, hari ini saya akan mengajari ada namanya tepuk hak anak. Sebelum pelajaran ini kita tutup, mari kita saya ajarkan tepuk hak anak. Ibu, Bapak boleh ikut tepuk hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Oke, luar biasa, semangat untuk ibu, bapak. Terima kasih sudah hadir dalam pembelajaran kita hari ini. Dan insya Allah kita akan bertemu di pembelajaran selanjutnya mengenai kesejahteraan sosial. Akhirul kalam, terima kasih untuk ibu yang telah hadir, terima kasih untuk bapak yang telah hadir. Saya tutup, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.